Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Zafran dan Caca Traveling. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Dan tekan nih lonceng notification-nya biar nanti bisa tahu nih video-video apa aja yang baru di-upload. Nah, I'm sorry to say ya, disclaimer dulu. Hari ini suara aku agak-agak serak-serak gitu ya. Karena ini lagi batuk pilek guys, cuman aku lagi kejar tayang karena sedikit lagi sudah mulai habis libur lebarannya nih. Jadi aku mau nge-review salah satu hotel Patra Anyer. Jadi ini adalah area lobby hotelnya. Jadi waktu itu kita ke Patra Anyer ini di tahun 2025 ya kalau nggak salah, di pertengahan tahun, dan range harganya ini sekitar 1 jutaan sampai 2 jutaan. Nah ini kita udah sampai di area hotelnya, di dalamnya ya, dan kita ini akan room tour dulu ya. Anyer ini ya, dia itu memiliki akses langsung ke pantai ya. Ini kayak kamar kita ya. Jadi di pinggiran pantai banget ya, posisinya di pinggiran dan langsung ke akses pantai ya. Tapi nanti aku akan kasih tahu spot-spot mana yang ombaknya itu nggak terlalu gede ya guys. Nah ini jadi dia sistemnya itu kayak resort dan cottage gitu ya, yang ada di pinggir laut. Jadi ini cocok banget nih buat staycation keluarga, honeymoon, atau healing-healing santai ya. Nah ini di area balkonnya, view-nya langsung ke pantai. Nah ini kita sampai sekitar siangan ya, dan ini ada fasilitas-fasilitasnya ya. Ini adalah lemari beserta hangernya seperti biasa ya, ada kopi, gula, teh, kemudian ada teko listrik ya, sama ini ada chiller. Nah chiller ini isinya adalah yang kita bawa ya, bukan dari hotelnya atau minibar gratis gitu. Nah ini guys ada standing mirror ya, seperti biasa. Hari ini aku pakai outfit batik-batik. Nah ini area toiletnya ya, nggak terlalu luas sih, tapi cukup ya area mandinya, dan untuk toiletnya terpisah ya, ada sekatnya. Dan ada juga amenitiesnya ya, so pasti dapet ini juga ya, tisu. Oke, next ini range hour gitu ya untuk ininya. Nah, ini ada juga lemari untuk kopernya, enak nih, bisa nyelipin koper di sini ya, biar nggak tergesek-gesek dan jatuh gitu. Nah, ini ada smart TV juga. Terus itu ya ada meja kerja. Ini kasurnya aku twin bed ya. Waktu itu aku lupa ya tipe kamar apa yang aku tempatin ya, kayaknya kayak tipe deluxe gitu ya. Nah ini ya untuk area outdoornya. Nah yang sangat disayangkan itu ini area jalanan atau pesisirnya itu memang tidak begitu terawat ya. Jadi ada beberapa kayak rumputnya agak gundul-gundul gitu ya. Terus jalanannya juga ada beberapa yang kurang estetik gitu ya. Tapi so far yang lainnya bagus kok. Nah ini kita sedang menuju ke restorannya ya. Area menuju ke restorannya ini juga lumayan jauh guys. Kira-kira bisa 1 kiloan kali ya dari kamar ya. Dan ini poin plus juga sih ya. Plus apa minus ya nggak tahu ya. Nah ini ombaknya kalau yang di area resto itu ya, di pintu depannya itu gede banget ya. Jadi disaranin kalian jangan duduk-duduk di pinggirannya ini, takutnya ombaknya terlalu tinggi ya, bisa bahaya juga ya. Tapi ini sekatnya agak luas kok. Jadi area depannya ini kayak suasana di Bali gitu ya, dan restorannya ini old gitu ya. Jadi mungkin mereka mengusung tematik vintage gitu ya. Jadi si Patra Anyer ini adalah hotel yang dimiliki oleh BUMN guys. Jadi Pertamina ya, PT Pertamina gitu. Aku sempat nanya sama karyawannya. Nah untuk Patra Anyer ini juga aku pernah bikin ya videonya, tapi video versi pendeknya. Nah ini video yang versi panjangnya. Jadi ini menjelang maghrib ya, kita tetap kayak 4:30 gitu ya. Jangan lupa guys kalau misalnya ke pantai bawa mainan ya, mainan pantai gitu ya. Itu
wajib dan kudu ya dibawa kemana-mana. Jadi ada serokan pasirnya sama cetakan-cetakannya. Jadi nanti aku liatin kalau aku bikin istana-istana gitu ya sama Caca. Nah ini sih kakak Zafran seneng banget ya, langsung deh dia ke pasir buat main di pasirnya ya. Oke, si Patra Anyer ini jadi dia itu tempatnya di kayak ideal gitu ya di Bandulu. Jadi si Anyer ini biasalah ya salah satu pantai yang terdekat ya guys dari Jakarta dan gak perlu ongkos pesawat kayak di Bali ya. Nah ini untungnya alhamdulillah banget ya Allah, cuacanya cerah banget guys. Jadi kita main di private beachnya. Ini tuh pantainya recommended banget sih ya. Seumur-umur aku ke Anyer ini best partnya dan poin plusnya kayaknya memang di pantainya ya, karena pantainya tuh pasir putih gitu ya, nggak berkarang, jadi dia pakai pasir halus gitu dan enak banget emang diajak buat kita main di sini ya, buat di pantainya ini. Jadi dia itu memang kayak nanti aku kasih lihat ya, jadi kayak ada pemandangan saking cuacanya cerah ya, ada pemandangan kayak anak Krakataunya gitu guys, jadi kelihatan tuh pas kita breakfast. Oke guys, jadi si Patra Anyer ini adalah salah satu hotel yang berada di Jalan Karangbolong kilometer 130. Jadi lokasinya itu memang langsung di pinggir pantai atau beachfrontnya. Jadi dekat dengan pantai Ciberem ya, Cici gitu ya. Jalan kaki ya kurang lebih 2 menit. Nah, posisi hotel ini kenapa tadi aku bilang ada pemandangan anak Krakataunya, karena dia itu langsung menghadap Selat Sunda ya, jadi dekat dengan banyak pantai populer nih yang ada di Anyer. Jadi kalian selain bisa ke private beachnya, bisa ke beberapa wisata lain yang memang ada di Anyer ini ya. Nanti aku akan buat vibes kayak di pantai, jadi suara asli yang ada di sana ketika sunset. Nah untuk wisata-wisata yang terdekat itu ada, maaf banget nih ya guys, jadi karena batuk pilek dan serak jadi aku berhenti stop gitu ya suaranya. Jadi untuk area lokasinya, nah ini kita lagi mau sunset ya, biasa ya sambil rekam. Nah ini ada Pantai Anyer ya, jaraknya tuh nggak terlalu jauh dari sini. Nah itu langsung ada Pantai Sambolo juga ya, di Pantai Sambolo 1, Pantai Sambolo 2. Nah itu tuh kurang lebih 5-10 menit ya. Terus ini ada kayak mainan banana boat, jet ski dan snorkeling gitu. Tapi kalau aku sih nggak sempat nyobain itu ya, mainan-mainan karena bawa krucil ya, aduh repot ya. Jadi aku nggak nyobain mainan-mainan pantainya ya. Terus ada Anyer Wonderland juga, itu kurang lebih 10-15 menit ya. Ada Pantai Pasir Putih Florida Indah Anyer juga tuh yang terkenal ya, kurang lebih 20 menit. Zero Point Beach tuh beach kali ya, beach ya, dan The Nice Playland Anyer ya. Cuman kalau yang itu ditutup ya. Kalau ada juga ya, jadi nah lumayan banyak lah ya itu beberapa area wisata yang memang ada di deket si Patra Anyer ini ya. Jadi Patra Anyer ini ya, aku tuh pernah ke beberapa pantai di Anyer, lumayan ya. Aku udah pernah ke Novus Jiva, ada reviewnya, Max One Anyer. Terus yang terakhir itu apa ya, aku lupa. Kayaknya ini deh Patra Anyer ya. Max One ya, Max One, Novus Jiva, sama Patra Anyer ini sih ya. Aku sih biasanya kalau setahun sekali ada kayak destinasi memang ke pantai, tapi aku lebih prefer di pertengahan tahun guys, karena itu cuacanya nggak hujan, nggak ekstrim ya, lebih aman sih kayak gini ya. Jadi kita bisa menikmati suasana pantai ya. Jadi pastikan juga ketika kalian mau memilih destinasi untuk pergi ke pantai, itu tuh yang memang waktunya atau musimnya lagi panas-panasnya ya. Jadi lebih asik kalau pergi ke sana. Nah, bagaimana sih kalau perjalanannya? Perjalanannya cukup singkat ya guys, dari Jakarta ya. Paling kalau lancar ya sekitar 2 jaman sih ya. Waktu itu aku juga kayaknya 2 jam ya. 2 jam lebih ya, karena gak terlalu macet ya.
Karena kalau untuk area Anyer ini tuh lebih deket ya guys posisinya tuh dibanding kayak puncak yang lebih aman sih ya overall ya dibanding area-area ke puncak atau Bandung yang macet ya. Nah ini ya Caca dan kakak Jafran sangat menikmati sekali suasana pantai ini ya guys ya, itu banyak ya, ada banyak orang jualan juga. Nah ini yang tadi aku bilang ya, jangan sampai ketinggalan untuk mainan-mainan pasirnya ini. Jadi aku bikin kayak istana-istana gitu ya sama Caca tuh, jadi ember-emberan ya, biarin lah ya, karena di pantai ini mereka boleh berkotor-kotor ya, karena nanti akan kita bersihkan seluruhnya ya. Kapan lagi ya main kotor-kotor sambil main air, menikmati suasana ombak. Ya Allah, ini tuh romantis banget juga sih kalau untuk kalian yang mau honeymoon ya, cocok banget sih. Oke guys, untuk Gunung Anak Krakataunya ini ya, sebenarnya tuh dia berada di Selat Sunda yang jaraknya tuh kurang lebih ya 40 sampai 50 km dari pantai. Jadi lumayan jauh ya. Nah ini tuh kalau misalnya cuacanya cerah, kita tuh bisa ngelihat kayak siluet gitu ya di horizon lautnya di ujungnya, nanti aku liatin ya. Nah itu tuh indah banget ya, dan gak selalu dapet, karena aku kan beberapa tadi ya di hotel Anyer yang udah pernah aku coba itu tuh gak pernah dapet pemandangan Anak Krakatau gitu ya. Terus ya dia tuh punya beberapa tipe kamar ya guys, jadi beberapa tipe kamarnya itu variatif ya. Oke, nanti aku akan jelasin ya untuk beberapa tipe kamarnya. Nah ini alhamdulillah cuacanya cerah ya, aduh cantik banget ini, bener-bener the best part of my life ya. Jadi tuh aku tuh dapat foto cuman aku nggak tahu ya ada di sini atau enggak. Itu tuh fotonya the best banget ketika sunset, mataharinya terbenam, kita sambil pegangan tangan gitu terus foto-foto di sini. Oh ya, itu juga ada EPV ya. Nah ini aku akan perlihatkan suaranya ya, agar kalian tuh merasakan sih bagaimana rasanya ketika sunset di sini tuh cakep banget mataharinya. Oke guys, ini check it out. Oke guys, gimana vibe-nya? Keren kan ya? Jadi kepengen banget kalau ngeliat video itu ya, jadi pengen kesana lagi. Jadi tipe kamarnya itu ya ada banyak banget, ada yang eksekutif, kamar tidur tadi ya ukurannya 30 meter persegi.
Itu ada juga yang premier pemandangan laut Ocean View. Terus ada juga premier pemandangan laut Ocean View ya. Deluxe twin bed ya, ada yang single bed dan twin bed. Nah ini indah banget ya. Ini adalah situasi dimana mataharinya mau terbenam gitu ya, atau sunset. Dan ini aku seumur-umur ke Anyer baru dapat sunset ini ya. Terus ada juga Deluxe Suite Twin ya, ini 31 meter persegi. Terus ada juga kamar twin dengan pemandangan laut. Kalau aku tuh kemarin Deluxe Suite Twin ya, jadi pemandangannya langsung ke pantai gitu. Nah ada juga yang tipe family ya guys, yang luasnya itu 210 meter persegi ya, lumayan gede ya. Jadi dia itu bisa nih kalau misalnya kalian kayak ada acara gitu ya, kamar tidurnya banyak ya. Ada juga yang pemandangan laut. Ini juga, aduh maaf ya batuk-batuk terus. Ada juga yang junior suite ya, jadi pemandangannya samudra. Nah banyak banget deh ya pokoknya tipe-tipe kamarnya ya. Dan aku yang salut ini ya, si Mata Anyer ini termasuk salah satu hotel old ya, udah lama banget. Nah jadi ini posisinya bener-bener si sunsetnya itu nah itu guys, kalian lihat nggak? Jadi ada anak Krakataunya gitu ya, tuh kelihatan ya, alhamdulillah ya, saking cuacanya cerah. Ini tuh cerah banget ya. Dan perlu ditekankan juga, ombaknya ini memang kecil, tapi tetap kalian harus awas ya matanya. Jadi untuk anak-anak itu juga jangan terlalu dekat banget atau berenang di area pantai. Aku sih nggak recommended ya. Jadi ya kalau ke pantai itu ya udah di pinggirannya aja. Kita tuh kayak nggak mau kayak berenang di pinggirannya, itu yang ngeri-ngeri juga ya. Nah itu tadi ya, jadi si Pater Anyer ini udah lama banget guys, dengan banyak tipe kamar ya. Terus si Pater Anyer ini udah ada, kalian bayangin, dari 1973, dari sebelum aku lahir ya. Jadi sebelum ada banyak-banyak hotel, cottage ya, dia tuh udah ada ya, udah dibangun dia, batunya udah dipantek di situ. Nah ini ya sendal anakku, apa sendal aku tuh ya sampai coplok tuh. Senang banget ini dia ya. berenang gitu. Nah jadi jumlah kamarnya tuh di Pater Anyer itu ada sekitar 70-an kamar ya guys. Jadi rata-rata tarifnya itu ya sekitar 700. Sekarang sih harganya udah sejutaan ya, karena lagi viral ya. Dia ada infinity pool yang menghadap ke pantai ya, nanti akan aku kasih tahu ya guys. Nah untuk waktu check-innya itu di jam 3 sampai check-outnya di jam 12. Kebetulan kemarin aku check-innya dapetnya early ya, kayaknya jam 2-an. Nah ini yang aku bilang guys, itu ya matahari cantik banget ya Allah, Masya Allah, tabarakallah ya, Allahumma barik. Beruntungnya sekali aku pada saat kesini, qadrullahnya cuaca cerah, kita bisa bener-bener menikmati banget ya indahnya Pantai Anyer ya. Ternyata Pantai Anyer bisa seindah ini ya, berasa vibesnya kayak di Bali atau ke Lombok ya. Waktu itu tuh aku sebenarnya ke Lombok ya guys, ke Gili Trawangan, pengen nge-review hotelnya, cuman waktu itu HP aku tuh rusak ya. Jadi pada saat aku mau nikah setelah nikah honeymoonnya ke Lombok ya guys. Nah ini ya ada matahari dan anak Krakataunya tuh guys, cantik banget kan, tuh kelihatan ya. Nanti pas breakfast juga aku kasih lihat ya, itu tuh juga masih ada pemandangannya. Oke, waktu itu aku ke Lombok ya guys, di Kebun Villa Resort and Villa. Aku tuh pengen review ya, cuman banyak yang hilang ya rekamannya karena HP aku rusak abis pulang dari honeymoon itu ya. Itu juga Lombok indah banget ya. Ke salah satu pantai, ke Gili Trawangan, itu indah banget ya. Dan ini juga Anyer itu gak kalah indahnya ya. Sekarang banyak kok hotel-hotel cottage Anyer ya yang best part banget ya. Nah ini ya, saking seneng kita langsung cekrek foto-foto guys. Kapan lagi kita di pantai ngeliat bener-bener matahari masuk ke awan berganti dengan awan gelap ya. Ini bener-bener detik-detik sunset yang mungkin langka ya kita temuin.
Oke, agak-agak pujangga dikit nih guys. Perjalanan ini dimulai dari sini. Setiap langkah membawa cerita yang baru dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi kita tuh kayak belajar ya. Kalau traveling sama Krucil ini bisa belajar, melihat, merasakan lebih banyak, intimate ya, hingga setiap perjalanan itu menjadi satu kesatuan cerita. Elah. Agak-agak puitis dikit nih ya guys. Jadi ini tuh posisinya setelah kita abis dari pantainya ya. Nah ini transisinya ya, udah basah-basahan, udah pada kena pasir ya. Jadi ini takut, biasanya kalau pasir itu kan takut ada kayak kutu-kutunya gitu ya di pasirnya. Jadi diusahakan guys setelah kalian main pasir itu tuh bersih semuanya ya. Jadi dibersihin area dari tangan kaki ya. Nah ini ya aku kasih tahu room service ya untuk makanan-makanannya. Ini ada mie goreng seafood ya, nasi goreng Krakatau ya. Harganya ya harga start from hotel bintang 3 ya, aku lupa ya Patra ini bintang 3 atau bintang 4 ya. Harganya ya lumayan pricey ya guys nih. Jadi aku kasih lihat menu apaan aja yang ada di Patra Anyer ini. Nah ini kalian bisa pesen, ada chicken wing, gomyang chicken, soto ayam, menarik banget ya. Jadi banyak nih menunya nih. Ada udang nyaman ya, nyaman dong tuh udangnya ya. Tuh guys, jadi banyak ya menu-menu di Patra Anyer ini yang bisa room service. Jadi kalian bisa pesen kalau misalnya kalian males nih kesana kesini ya. Nah ini juga GoFood ya. GoFoodnya juga deket nih karena si Patra Anyer ini di pusat kota ya. Jadi dia tuh antara makanan-makanan GoFoodnya itu nggak jauh ya. Jadi banyak juga alternatif makanan-makanan yang bisa kalian pesen. Kayak kemarin ya aku karena emang celebration kakak Zafran nih ulang tahun dia yang ke berapa ya, sampai lupa ya, ulang tahun dia yang ke-7 ya di Agustus. Jadi aku pergi nih kayaknya Juli Agustus ya. Nah ini ada time lapse-nya ya guys. Jadi posisi pada saat aku dari IG ini ya. Jadi pada saat aku main pasir pantai sama Caca ya. Jadi tadi ya untuk GoFoodnya, jadi aku tuh pesen kayak martabak gitu, terus kita kasih lilin-lilin ya biar seru ya buat kakak Zafran, biar ada momentumnya ya. Alhamdulillah ya Allah kasih rezeki kita bisa little celebration ya di Patra Anyer ini. Jadi kayak ada martabak gitu, terus ada lilin-lilin kecil gitu ya di ininya apa namanya, kuenya. Aduh susah banget ya, belibet ngomongnya. Nah ini ya, ini penerangan di malam hari, dan penerangan di malam harinya juga cukup oke ya guys. Ini ya jadi cantik ya. Terus dia apa namanya, penerangannya juga bagus ya. Oke guys, tadi setelah kita little celebration malam-malam ya, ini kita ke area restorannya ya. Ini jadi area restorannya tadi yang aku bilang ya lumayan jauh guys, sekitar 1 kilometer ya. Agak lumayan jauh ya. Sebenarnya dia ada bagikarnya, tapi bagikarnya itu kayaknya langka banget ya lewat gitu. Nah ini kemarin itu aku pas lewat sini tuh kayak ada ini ya guys, apa sih namanya tuh, biawaknya gede banget ya. Jadi kalian hati-hati ya kalau lewat sini ya. Waktu itu aku juga pernah di Max One Anyer ya, itu juga ada biawak juga ya. Jadi pengalaman banget kalau di pinggir pantai ini. Jangan lupa lihat-lihat ya, karena biawaknya itu super gede banget guys, jadi kayak buaya gitu ya. Itu pernah kita lihat juga ya di Max One ya, di sini juga ya. Nggak apa-apa sih, cuman ini aja ya, antisipasi aja. Nah ini untuk apa namanya, restorannya juga old gitu ya, tapi bagus sih ya. Jadi ini ada area outdoor dan indoor. Nah ini kalian aku kasih tahu trik and trik untuk nanti pilih spot yang tercantik ya di pantai ini. Nah itu nanti di tengah itu ya, itu paling bagus ya. Nah ini untuk breakfastnya sih sebenarnya nggak terlalu ini wow ya. Jadi dia tuh makanannya buffet gitu, cuman pilihannya nggak banyak ya, nggak variatif banget. Nah ini jadi makanannya itu standar sih ya, ada main course, buah, tapi rasanya enak kok walaupun dia menunya nggak banyak ya, bumbunya berasa. Jadi ini ada egg corner ya guys, terus nih dia ada
apa namanya buah-buahan ya. Ini ada, nah ini ya best partnya guys, jadi kalian bisa pilih di tengah ini ya. Nah ini aku ngambil telur terus nasi lah biasanya 2 kita biar cepet ya. Nah itu anak Krakataunya guys. Kalau di pemandangan aslinya sih itu cantik banget ya, jadi kelihatan banget kalau pagi. Nah ini ya, jadi ada roti, aku ngambil kopi, teh ya, biar cepet. Jadi aku tuh kayak ngambil 2 piring gitu guys. Nah aku ngambil sambalnya terpisah, jadi apa trik and triknya ya biar kita nggak banyak, karena kan ini lumayan ya. Kalian bayangin aku ngambil makan dari yang tempat tadi sampai ke tempat yang di bawah sini ya. Nah itu tuh lumayan jauh kan ya, jadi aku langsung ceret langsung estafet cepet banget ya ngambilnya. Nah itu jadi aku ngambil 2 mangkok 2 piring ya, terus ada sambalnya dipisah. Jadi kalau misalnya kalian nanti 2 piring untuk nyuapin anak kalian ya, kalau anaknya 2 kayak aku ya, suami aku nyuapin kakaknya, aku nyuapin adeknya, sambalnya aku pisah guys. Jadi ketika dia makan terus dia kayak udah kenyang ya, udah enak gitu, baru nanti kita makan ya. Biasalah ya orang tua selalu makan belakangan ya, sisaan, nggak apa-apa lah ya, bekas anak sendiri ini ya. Jadi sambalnya baru aku campurin tuh di nasi aku ya. Nah trik and triknya ini karena biasanya handphone, cuman ya kita timer lagi. Jadi kita timer biar nggak kelamaan main handphonenya. Jadi aku tuh kemarin itu triknya adalah kita main pasirnya di hari sebelumnya guys. Jadi itu puas-puasin main pasirnya biar besok tuh nggak bersih-bersih lagi ya, karena lumayan PR ya untuk bersihin baju yang abis mainan pasir itu ya. Jadi ketika kita main pasirnya di hari kemarin, jadi di hari besoknya kita bisa fokus untuk berenang ya. Jadi berenang di areanya itu sama di outdoor playgroundnya itu bisa bisa puas lah ya. Nah ini ya, jadi kita makan untuk makanannya ya, makanan enak, dan itu baru kita campurin sambal ya kalau udah selesai nih bocil-bocil kerucil ini ya. Jadi sebelum mereka berenang ya, jadi kan kalian tadi jauh ya area private poolnya sama area kamar ya. Jadi itu diusahakan sebelum itu kalian udah bawa peralatan untuk berenang ya. Oke guys, seperti tadi yang sudah aku sampaikan ya, jadi si Patra Anyer ini udah dari tahun 1970. Terus dia itu Patra Jasa Group ya, jadi anak perusahaan dari Pertamina ya. Dan memang dia tuh sering banget dipakai untuk gathering dari acara-acara BUMN ya, atau acara perusahaan tersebut. Jadi dia dulu tuh namanya bukan Patra ya, jadi kayak Pertamina Cottage namanya ya. Nah ini ya, jadi suasananya ketika kita sudah makan ya guys ya. Dan aduh, so far ya ini tuh sambil makan vibes-nya tuh bener-bener kayak deket pantai ya atau laut ya. Bagus banget ya guys, pokoknya takjub lah aku dengan Patra Anyer ini ya. Walaupun memang area tamannya itu agak kurang terawat ya. Kayaknya ini bisa jadi salah satu masukan ya, apalagi rumputnya tuh banyak yang botak juga ya. Tapi overall bagus kok. Dia juga ada kayak meeting room gitu ya, cuman aku nggak tahu posisinya di mana. Kapasitasnya itu kurang lebih 250 orang ya. Jadi ada gathering kantor, family trip, atau juga dia bisa kayak event atau wedding. Tapi aku nggak tahu juga di mananya ya. Nah jadi si Patra Anyer ini walaupun dia old ya, sebenarnya juga perlu kayak renovasi gitu ya. Cuman memang dia tuh keunggulannya di pantainya guys. Jadi pantainya tenang, pasir putih gitu ya. Dan satu lagi, ombaknya tuh nggak terlalu tinggi ya. Jadi view sunsetnya ini yang luar biasa bagus banget. Nah ini kita jalan-jalan setelah kita breakfast. Jadi untuk area kamar hotel kita ini ya guys, kalau mau samaan di kamar 722. Jadi dia tuh langsung menghadap ke pantai ya, tapi pantainya nggak bisa langsung di ini ya, jadi agak tinggi gitu, ada tebingnya. Nah ini dia ada playground outdoornya. Nah ini juga ya enak banget ya. Ini tuh ada perosotan gitu ya. Nah ini bagus banget untuk kalian main-mainnya, ada ayunannya juga.
Nah, view-nya itu langsung tadi ya ke pantai. Nah, ini bisa main pasir-pasir di sini ya. Nah, tadi ya yang udah aku sampaikan, di hari pertama kan udah sibuk nih main pasir pantai ya. Dan hari kedua, nah ini best partnya guys ya. Ini adalah infinity pool-nya ya, cantik banget ini tuh, sumpah. Jadi ini tuh kayak kalau kita foto dari ujung ya, si infinity pool-nya ini kayak langsung nyambung gitu ya ke pantai ya. Nah, ini ada 2 kolam, jadi ada yang kolam renang anak kecil dan dewasa. Kalau yang anak kecilnya kurang lebih 60 cm ya. Nah, ini dilapisi oleh kayu ulin ya di pinggirannya ini. Aku tuh pernah lihat ya guys, jadi kayak ada review-review rumah gitu, kalau kayu ulin tuh sering dipakai ya di hotel-hotel gitu, jadi dia makin old makin bagus warnanya ya. Nah, ini sering banget setiap aku ke hotel ya, hampir seluruhnya itu pasti pakai kayu ulin ini ya. Nah, ini tipe yang paling tingginya, jadi tipe Villa Suite. Oke, ini tuh yang tipe villanya ini ya, jadi dia itu lumayan besar ya, dan harganya hampir 2 jutaan ya guys. Nah, itu tuh ada pool barnya, tapi mungkin dibukanya pas weekend aja ya. Ini kebetulan aku nginepnya waktu itu pas weekday, jadi Minggu ke Senin. Nah, yang bikin cantik itu juga adalah ini ya, tanaman-tanaman di pinggir infinity poolnya ini ya, keren banget ya. Jadi enaknya itu guys, kalau berenang di pinggiran pantai itu tuh airnya anget-anget gitu ya, jadi nggak dingin ya so far. Paling yang gede tuh ininya ya, apa namanya, yang gede itu ombaknya ya. Jadi di balik ombak Anyer yang tenang ini berdiri sebuah resort yang memang menyimpan sejarah panjang ya, karena tadi ya didirikannya dari tahun 1970, dan ternyata ini adalah salah satu hotel milik anak perusahaan PT Pertamina. Jadi dia bukan sekedar tempat menginap ya, ternyata dia juga sering dijadikan tempat gathering oleh perusahaan tersebut atau perusahaan-perusahaan pemerintah ya. Nah, ini di sini tuh jadi ada apa sih ini namanya ya, buat area lelenya ya. Aduh, ini tuh enak banget. Jadi ketika anak aku berenang ya, kita saling bagi tugas. Suami aku merhatiin, ntar kita tidur-tiduran di bin bednya ini ya, sambil menikmati suasana pantai, awan ya. Oke guys ya, jadi Patra Anyer ini kenapa pantainya itu bagus banget, karena dia memang menghadap langsung ke Selat Sunda ya, jadi view-nya itu potensial banget ke kawasan Krakatau. Nah, itu yang ngebuat si Patra Anyer ini recommended banget untuk kalian yang bener-bener pengen mencari pantai yang dengan the best view dan sunset ya. Nah, untuk pelayanannya juga ini ya, apa namanya, ramah ya, dan bagus banget ya guys. Jadi recommended banget nih. Nah, ini ya, jadi ganti-gantian. Jadi suami aku jagain anak aku, terus aku tidur-tiduran sambil menikmati udara pantai. Suaranya lagi fals banget, lagi nyanyi pula. Nah, kebetulan waktu itu aku ketemu sama 2 anak ini ya, adik kakak juga, cewek cowok, dan kita ajak ngobrol ya, jadi seperti ketemu teman baru ya. Dan ini time lapse-nya ya. Ini adalah pada saat kita video cepetnya lah ya, intinya menikmati suasana pantai. Biasa emak-emak ya mondar-mandir kesana kesini ya, sambil ngawasin bocil-bocil ya. Tetap ya, walaupun ada area kolam renang untuk anaknya, kita juga harus memperhatikan keamanan anak kita nih. Jadi jangan sampai nggak diawasin ya, bahaya. Pernah juga karena ya di salah satu daerah hotel yang ada di Anyer juga, dan hotel itu terkenal banget ya waktu musim liburan. Masya Allah ya, bukan Masya Allah ya, astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, anaknya itu kayak tenggelam ya guys di area kolam renangnya itu. Nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai kita lengah gara-gara kita holiday healing. Mata kita tuh harus seperti kayak mata elang ya, jadi harus bener-bener waspada. Nah, jadi ya kenapa dia tuh deket banget ya di anak Krakatau itu ya. Nah, jadi ini juga area bilasnya guys, di bawah area poolnya tadi itu ada area bilasnya. Jadi kalian bisa langsung ke
area bilasnya itu ya, jadi bisa langsung bilas ke situ sebelum ke kamar ya, jadi nggak terlalu banyak banget sampah-sampah pasirnya. Nah ini ya anak aku setelah berenang mereka masih belum puas juga, ya udahlah ya kita turutin karena mau main pasir juga katanya ya. Nah cuman untungnya ya, jadi karena tadi ada area bilasnya, jadi ngebuat enak ya sebelum kita ke dalam hotelnya. Jadi kan kasihan juga ya cleaning service-nya kalau ngebersihin area kamar juga kalau misalnya terlalu banyak pasir-pasirnya. Jadi aku sih selalu ini ya, mendisiplinkan anak aku ketika sudah ngelewati pasir gitu ya, kita harus bersih-bersih dulu dari mulai area kaki terus sampai bajunya itu ya guys, aku bilas di luar ya, jadi aku kucek-kucek biar nanti pada saat dicuci juga nggak banyak pasir ya. Tapi tetap aja sih ya, ketika aku cuci di rumah itu tuh banyak pasir-pasir ya pas di mesin cuci gitu. Nah dia tuh tipe bangunannya jadi nggak bertingkat gitu ya guys, emang cottage ya, dan yang unggulnya itu adalah pantai yang private-nya ya, semi private. Dan untuk pelayanannya so far ya ini sih ya cukup ramah ya. Oke, jadi ini ya Patra Anyar ini bisa menjadi salah satu destinasi atau pilihan nih untuk moms atau guys yang nantinya bingung ya mau ke Bali, Lombok, cuman budgetnya nggak cukup ya buat naik pesawat. Nah bisa kesini ya, healing, pantainya bagus ya, area kamarnya juga bagus, fasilitasnya, dan yang paling penting pasirnya nggak tajam ya moms. Ini pasirnya pasir putih halus ya, bersih. Terus juga ada fasilitas kitnya ya, walaupun tidak ada fasilitas gymnya. Dan ini tuh pada saat kita pulang ya, kita blue ya, pakai baju biru. Biasa kita foto-foto dulu. Nah ternyata pas pulang tuh aku baru ngeh guys, ada kayak ayunan gitu ya di pohonnya itu. Dan itu tuh bagus banget ya untuk area ayunannya. Sama bisa juga ternyata ya ada net volley ya, bagi kalian kalau kesini bareng keluarga bisa banget main volley di area depan tadi ya, kamar aku ya, itu bisa main volley di situ. Kalian bisa tuh bawa bola volley atau bisa juga naik ATV ya. ATV apa ATV sih ya. Nah itu kayaknya 70.000 sampai 100.000-an ya, jadi keliling-keliling gitu. Cuman aku udah sering banget ya naik itu, mau di hotel mana sama pas di Jogja ya, jadi aku nggak mainin itu sih ya. Nah ini kita keliling ya di area yang mau ke restonya itu kan agak sepi ya guys, dan agak jauh. Nah itu kan hati-hati ya di situ karena aku sempet ketemu sama anak biawak. Nah ini kita bye ya, bye Anyar, see you ya, mungkin di tahun 2026 nanti insya Allah kalau aku ada rezeki aku pengen ke pantai lagi ya. Tunggu lagi ya guys review hotel selanjutnya, itu hotel apa ya, nanti aku akan review lagi insya Allah ya kalau ada rezeki dan waktu. Happy holiday.